pasar itu merespon positif, jadi kami produksi itu bisa terjual gitu loh. Cuman yuk penuh tantangan juga, kadang ya kami rugi, kadang ya kami untung itu. Jadi sudah beberapa karyawan kami sudah mendirikan Blangkon, sudah punya anak buah itu. Blangkon itu kita lestarikan ya, karena ini bagian adat budaya kita gitu. Terus ini juga salah satu juga menjadi objek wisata juga ya. Assalamualaikum, nama saya Sumaryadi, saya owner dari Yat Handicraft Blangkon. Saya produksi pakaian adat, sorjan, blangkon, dan perangkat-perangkat alat pakaian adat. Saya tinggal di Kentolan Kidul, RT 2, Ngwosari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta. Kami awal mulanya berdiri, kami ikut orang di istilahipun nggih ngenger nyantrik gitu, ikut bekerja sama guru saya itu di sana di Bugisan sana di kota, terus selama kurang lebih 7 tahunan. Terus kebetulan almarhum semua dari guru saya sudah meninggal semua, dari kami bertiga yang jadi muridnya itu semua membuat blangkon sendiri, memasarkan sendiri. Sampai sekarang ini alhamdulillah sudah banyak karyawan sekitar sini yang membantu kami untuk memproduksi pakaian adat, khususnya blangkon dan sorjan. Awal mulanya memang kami ragu ya mau mendirikan usaha blangkon, itu kan pasarnya sangat khusus gitu loh. Tapi setelah saya itu tes pasar itu di tempat-tempat wisata dan lain-lain itu yang jualan-jualan batik itu ternyata pasar itu merespon positif, jadi kami produksi itu bisa terjual gitu loh. Semakin tambah kenalan-kenalan itu ya bakul ya, toko batik itu semakin produksinya semakin banyak. Jadi awal mulanya kami itu tes pasarnya sendiri itu ya jualan di wisata-wisata itu, terus kok ternyata terrespon lah, jadi kami terus sekarang tambah lagi dari ini ASN, terus anak sekolah itu kan wajib berpakaian adat daerahnya masing-masing. Awalnya itu kami membuat blangkon itu cuma pakai bahan dulu jarik, itu jarik 2 meteran itu berapa 10 piece itu berapa itu, terus kami potongi, terus jadikan yang kecil, yang besar, yang dewasa, yang anak-anak, yang dewasa, terus kami pasarkan sendiri ke itu ke Borobudur gitu. Kita awal-awalnya itu seperti itu, terus ternyata memang yuk penuh tantangan juga, kadang ya kami rugi, kadang ya kami untung. Itu tak jalani selama beberapa tahun gitu, terus lama-lama semakin enak, terus bisa melihat pasar peluang gitu loh. Dari awal belajar itu kan sekitar 7 tahunan ya. Terus selama aku belajar di akhir-akhir itu kami tes pasar itu 5 tahunan. Jadi kan 5 tahunan kan saya jual di kaki lima, di toko-toko perkenalkan, terus pameran ikut dinas gitu kan. Itu 5 tahunan, terus setelah itu kami wis punya banyak
istilahnya banyak pelanggan, jadi kami sudah aman gitu loh. Ya kalau Blangkon itu pribadi saya itu sama dengan oleh-oleh khas Jogja. Jadi Blangkon itu sama dengan oleh-oleh khas Jogja. Jadi misalnya kaos itu bisa terjual ribuan, terus bakpia itu bisa terjual Blangkon pun sama seperti dia, seperti Blangkon, seperti itu. Jadi potensinya sangat luar biasa. Jadi kalau ada wisata itu mesti ngambil yang ciri khas Jogja. Nah itu sing bagus. Tapi kalau pasang surutnya usaha itu kami memang sering juga jatuh bangun ya, karena seperti pandemi kemarin dari karyawan 32 tinggal 5, terus naik lagi 7, sekarang sudah 15 lagi, alhamdulillah. Jadi itu memang ada pasang surutnya. Terus ada konflik pemilu itu mengaruhi pengusaha-pengusaha seperti ini. Misalnya belum clear itu kan kami usaha itu susah gitu, karena nggak ada wisata datang. Nah, itu membuat kita kadang pasang surut gitu loh. Kalau inovasi kami memang bikin banyak inovasi ya, misalnya Blangkon pakai lurik, terus Blangkon pakai batik sing kontemporer yang modern, kadang pakai kombinasi hitam polos, terus itu membuat variasi produk. Jadi mungkin selain variasi produk Blangkon dan Surjan, mungkin kami variasi produk, mungkin kami bikin selom, bikin gamis timan lontong, bikin aksesoris seputaran pakaian adat seperti itu. Pasaran kami memang bergeser terus ya, jadi mengikuti zaman ya. Jadi mungkin teman-teman yang lain mungkin ya sudah mengikuti ya. Awal mula memang tradisional, jadi kita cari bakul terus kita tawarkan terus, tapi kan sekarang sudah pemasaran sudah canggih, ada media sosial, ada marketplace, itu kami menggunakan penjualan secara online juga. Secara online itu kami juga memasarkan secara online. Kami juga memasarkan langganan lama di toko-toko, di kaki lima itu yang jualan souvenir itu kami tetap. Terus kami juga ada pelanggan dari mungkin pemerintah ya, mungkin ada seragam buat kelurahan gitu, seragam SD itu ya sekarang sudah pada masuk. Jadi sekarang pemasarannya lebih luas lagi. Jadi apalagi ada anak sekolah harus wajib pakai pakaian adat, ASN, itu menambah lancar usaha kami seperti itu. Kebetulan di usaha Hayat Blangkon ini karyawannya muda-muda, mungkin di batik perak itu beda ya, mungkin generasinya berperan, tapi di kami itu sebagian besar anak muda, belum punya istri, itu masih muda, terus ya paling punya anak 1-2 gitu. Jadi remaja paruh baya, jadi aman untuk generasi ke depan. Karena di sini kan kami juga tidak melulu terus bekerja di sini terus menerus. Jadi nanti kalau sudah selesai, udah bosan ke tempat kami, bisa mendirikan usaha sendiri Blangkon. Jadi sudah beberapa karyawan kami sudah mendirikan Blangkon, sudah punya anak buah, itu ada beberapa sing sudah mandiri dari lulusan dari Hayat Blangkon. Ya kalau mencari karyawan di pembuatan Blangkon memang agak banyak kendala ya Mas, karena mungkin orang kan udah mikir buat Blangkon kan jual kemana dan lain-lain itu tapi karena mungkin buktinya apa, hal kerja di Blangkon itu ya bisa untuk mesejahterakan keluarga nih masing-masing. Bisa kalau sing muda ya bisa istilah beli kebutuhannya pribadi, nggak tergantung orang tua. Itu bukti dari tahun-tahun itu mereka datang sendiri minta dilatih, terus dan jadi bisa betah di sini gitu. Ya kalau kami tergantung
kelas-kelas konsumennya ya. Kalau yang mungkin dipasarkan di tempat wisata sama yang diambil dari seniman atau pelaku-pelaku komunitas, grup-grup kelompok misalnya rombongan jadilan dan lain-lain itu beda. Jadi nanti kalau yang souvenir itu bahannya yang sedang-sedang, jadi batik sing cap lah. Nek sing seniman itu batik yang batik tulis itu kan. Jadi kelas-kelas konsumen udah beda-beda. Nanti batik mahal ya tetap bisa diproduksi karena konsumennya beda. Batik yang cap atau yang printing itu sudah konsumennya udah lain lagi. Jadi memang ada kelas-kelasnya sendiri gitu loh. Ya saat pandemi memang kami mengalami mas down sekali ya. Dari karyawan 32 dari 3 bulan nggak kerja itu, terus kami fokus ke online-nya. Dari pemasaran online-nya kami fokuskan, jadi terus itu ada pendukungnya, nanti karyawannya masuk 5, jadi pas itu kan 80% penjualan online. Jadi itu terus kita sedikit-sedikit karyawannya ditarik lagi gitu, terus 7, terus sekarang sudah agak normal, itu udah 15-an orang ada. Jadi memang pandemi sama krisis-krisis seperti itu bagi pengusaha seperti kami memang berpengaruh sekali. Jadi senengnya namanya usaha itu seperti itu ya, menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Seperti itu mas. Nah, ada kami pernah dipeseni itu pas pilkada itu, pernah itu hampir 6.000-an piece. Terus Harley se-Indonesia pas ada raker di Jogja itu ya 1.000 lebih. Terus kemarin habis COVID itu pesanan dari Malaysia itu ada 3.700-an piece ada. Jadi terus kalau yang toko-toko itu kan biasa ngambil misalnya ya mbak 500 piece sih per 2 bulan sekali. Satu toko itu 500 piece, macam-macam seri itu, anak-anak, dewasa dan seperti itu. Dan itu dijual lagi lah, jadi itu bisa sebulan 3 kali 4 kali 500 piece gitu. Kami mas sering market ke luar kota. Jadi kami memang istilahnya bakule itu di luar kota banyak. Jadi kami sering ke Jombang, ke Jakarta, Depok, kadang-kadang ke Rio barangnya, luar kota, luar pulau itu sering kami dipeseni gitu. Karena media sosial tadi yang mempermudah pemasaran saat ini. Ya, iya mas, kami memang ada standar itu. Yang bangkon alus itu kriterianya seperti ini kan, harus pakem lah hitungannya. Wiron tuh paling enggak ya 17 itu pasti itu pakem toh. Terus ada yang cuma misalnya custom minta pas Agustus itu minta merah putih itu bisa. Terus pas Suro itu bulan-bulan Suro itu mintanya hitam-hitam semua itu seperti itu. Jadi kami memang melayani custom juga. Kalau sekarang ya kapasitasnya sekitar 20 itu yang halus. Nanti yang souvenir itu berapa ya, 10 hari dapat 12 kodinya 20, berarti kan berapa itu banyak. Jadi 10 harinya itu sekitar 250 piece ada itu yang souvenir. Tapi yang halus kan sekitar 20 kali 30 per sebulan itu loh, sekitar itu ya, sekitar 400-500 ya mbak.
sekitar itu per bulan sing halus. Sudah ya sudah dibagi-bagi apa musim liburan, musim lebaran itu udah antri pos-pos untuk dikirim ke sana. Nek blangkon itu tergantung batiknya mas, sama kualitasnya ya. Kalau mahal itu ya sampai 750.000 ada. Nek standar itu ya sekitar 200-150.000 gitu, sekitar standar premium gitu loh. Iya, tergantung anunya, bahannya, terus pengerjaannya. Oke, harapan kami itu kalau blangkon itu kita lestarikan ya, karena ini bagian adat budaya kita ya. Terus ini juga salah satu juga menjadi objek wisata juga ya, pembuatan blangkon. Terus misalnya anak-anak sekolah itu dikasih pengertian ini blangkon ini adalah budaya kita, itu sangat-sangat relevan sekali ya, sangat-sangat bermanfaat buat ke depan ya. Apalagi sekarang itu kan wajib tuh pakai pakaian adat itu di sekolahan, di ASN. Nah, itu menambah harapan kami supaya nanti banyak anak muda yang kepingin buat blangkon, untuk melestarikan pakaian budaya kita ini, jangan sampai dipakai negara tetangga maniman istilah. Terus ke depan ya kami mungkin nggak cuma bikin showroom, tapi di tempat wisata di sini bisa diinkludkan ke ingkung atau ke wisata-wisata yang lain, datang ke sini mampir beli oleh-oleh khas blangkon ini ya. Nanti harapan kami kalau bisa kumpul sama ini kerajinan yang lain, kami mungkin bisa dari Bantul, khususnya dari Kentolan, Gosari ini bisa ngirim ke tempat-tempat wisata itu produk khas ini. Jadi jangan kalah, blangkon ini jangan kalah seperti bakpia sama kaos itu loh. Jadi tetap oleh-oleh khas ini kita pertahankan, jangan sampai dari luar Jogja malah produksinya banyak, kita malah kalah sama yang dari luar kota masuk ke Jogja. Nanti kita bikin banyak anak muda pengen buat blangkon supaya mencukupi kebutuhan pariwisata di Jogja, khususnya di Bantul sini gitu mas. Terima kasih mas.